Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, kaum bapak dan kaum ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam penghormatan wassalatu salam kemuliaan aku sampaikan kepada Ketua DPD PKDP. Kemudian yang aku hormati Bapak dan Ibu, mohon maaf aku tidak bisa menyampaikan satu persatu Ketua DPC PKDP. Jadi yang menghormati seluruh Ketua PKDP beserta rombongan yang hadir malam hari ini. Karena ada matuna soalnya tentu dan nama daerah air. Kemudian yang menghormati guru-guru, alim ulama, imam khatib bila maulana, tahu halal dengan haram, syarat sah dengan batal. Kemudian yang menghormati ungku-ungku nenek mama dan gadang bahasa patuah, baik-baikan kayu gadang di tengah foto, batang nyotapek basanda, urek nyotapek baselo, dahan nyotapek bagantung, daun nyotapek balindung, balindung kapanehan bataduh, kaujanan kapai tapek batanu, kapulang tapek baburito. Kemudian yang menghormati orang tua, bunda kandung, pemuda dan pemudi, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini, mulai dari dalam sampai keluar, ambo hormati. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, karena ambo sekali kamari sekali lo batamu basuh wajah dengan Bapak dan Ibu malam hari ini. Sedikit salam perkenalan dari diri ambo, namo Irwanto, tamat di pesantren Nurul Yakin Ambon Kapu, Padang Sago, 7 Koto, Sungai Sari, tahun 2005 balik. Sepakai nenek mama di rumah sesuai dengan abuya, jaga kala tuangku bagindo mangkuto. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman, tamat tahun 2020, Kampung Sintoga, kini maja di pesantren Bustanul Yakin Bumbung Kasih Lubuk Agung, suku Panyalai. Ada nanti ditanya oleh Pandu status. Kalau status bukan alhamdulillah, Allahumma Allah seorang. Alhamdulillah Allah seorang.
Kenapa alhamdulillah? Sebab sesuai dengan janji Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah kata Allah. Ini saudara, mudah-mudahan ditambah oleh Allah. Artinya apa? Dan sampai buat sangko dulu. Ada sangko lalu banyak kalau tambah. Ada rezeki ditambah, sehatnya ditambah, kan banyak akan ditambah lagi. Anak gua masuk aku disyukuri. Benar. Kemudian untuk salam perkenalan, tinggal wakini di kota Pariaman, Padusunan Pariaman Timur. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari kini marilah kita kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradat yang diberikan Allah kepada kita, nan bakakilah talok de kita melangkahkan kaki, nan batanganlah talok de kita mengayunkan tangan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Iyo tak itu Pak Bu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya dengan tujuan mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke surga-Nya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada hamba-Nya yang mulia Payung Panji Mekah Madinah, intan berlian dalam surga, yakni Nabi besar Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sangat sayang kepada umatnya. Sayang beliau bukan hanya di atas dunia saja, sampai ke akhirat nanti beliau akan perjuangkan umatnya. Beliau tidak mau masuk ke dalam surga sebelum umatnya masuk ke dalam surga seluruhnya. Beliau tidak mau masuk ke dalam surga sebelum Bapak dan Ibu yang hadir malam hari kini masuk ke dalam surga sadolahnya lain sesuai kita. Andai kata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya seluruh yang hadir malam hari kini masuk ke dalam surga sadolahnya lain sepakai kita, masuk neraka. Alamak dakwah udah awang Bang, bu sebahagia, kok sebahagia nih Bang. Sebagian awak kok kata bahasa hormat Tuhan, ingin bau tung bau dan namuh, ingin balabu pokok malah, ingin masuk surga wa ibadah kurang. Aku surga lu minta ini ditanya saya ugatmu sadolahnya Bapak dan Ibu, tidak ada satupun yang iyo masuk ke dalam neraka. Tidak ada, pasti seluruhnya iyo masuk ke dalam surga seluruhnya. Ya kadang kandak lain iyo masuk ke dalam surga tapi jalan tak tertempuh. Bahan kalau tak sampai kalau jalannya tak ditempuh. Ibarat orang kini ko awih Bapak dan Ibu tak tumpuh mana ayi dilingko dicari lamu aja ayi ko amu ayi ko melompet ke dalam jom. Tidak akan lamu. Artinya apa? Harus ada usaha bagi kita untuk sampai ke dalam surga Allah. Selaku seorang umat, wajar dan sangat pantas kita bersolawat kepada beliau. Kenapa? Karena beliau memberikan syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Bicara tentang salawat,
Salawat itu kan hanya perkara sunnah. Sunnah itu di kerajaan dapat pahalo ditinggal indah padoso. Karena orang mengartikan indah padoso bapak dan ibu, memang secara hukumnya sunnah itu di kerajaan dapat pahalo ditinggal indah padoso. Karena indah padoso kok mangkonyo kadang malah juga mengadakan amalan sunnah. Untuk malam hari ini bukan mukasih untuk merubah hukum, tidak, cuma untuk pribadi kita surang-surang. Dan sunnah itu di kerajaan dapat pahalo ditinggalan rugi. Kenapa rugi? Sebagai contoh, ibu atau apa ada pulang kampung, bu, pak, ledo pulang kampung, ibu di kampung le tahu Joglo Angsodo, lah pernah ke situ, ada alun, kalau alun semua yang boleh, alun. Habis kali kata bisa contoh, hari raya lala kita ke Pulau Angsodo, tiba di tengah malam tak dapat ditulak muju, tak dapat diraih. Tiba di tengah malam de kita kapal karam, tiba orang mantan pertolongan nyantar sakabung batang pisang ameh sakilo, mak kita pilih pak do, pak nasabalah siko kilo-kilo mana kita pilih. Kita berada di tengah lautan, kita dalam tenggelam di antara pertolongan sakabung batang pisang ameh sakilo, mana kita pilih? Ameh atau batang pisang? Batang pisang. Tapi sedang rancang-rancang di Surau Kiniwa di antara batang pisang soto surang ameh sabunci, mana kita pilih? Tadi ameh sekilo tidak artinya ketika kita di hari kini ameh sabunci sangat berharga daripada batang pisang soto surang. Tapi ketika berada di tengah lautan, batang pisang sakabung sangat berarti dibandingkan dengan ameh sekilo. Artinya apa? Amalan sunnah itu selagi masih hidup di atas dunia ditinggal pun tak berso, maka orang tak aja meninggalkan amalan sunnah. Tapi ketika berada di yaumil akhirah nanti, di pada masa nanti, amalan sunnah agak cie sangat perlu bagi awak. Tak ubah sakabung batang pisang ketika berada di tengah lautan bisa menolong awak sampai ke tepian, atau menolong awak setidaknya mampu menyelamatkan awak, bisa mendukung dan kurang kalau amal sunnah. Hadirin bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tolak ukurnya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kamu. Artinya apa? Ketika Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersalawat, Allah Ta'ala bersalawat langsung. Ketika Allah Ta'ala perintahkan sholat, Allah Ta'ala sholat gak pak bu? Pak, Allah Ta'ala sholat atau tidak? Tidak. Ketika Allah Ta'ala perintahkan zakat, Allah Ta'ala berzakat, tidak. Ketika Allah Ta'ala perintahkan puasa, Allah Ta'ala berpuasa atau tidak? Ketika Allah Ta'ala perintahkan salawat, langsung Allah Ta'ala yang bersalawat. Maka itu kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai ke malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sangat tidak wajar kalau kita selaku umatnya tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan Allah Ta'ala tidak butuh pertolongan dari Nabi Muhammad bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita yang butuh pertolongan dan syafaat dari beliau jarang bersalawat, sangat tidak pantas kalau jarang bersalawat kepada beliau.
man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa hatta anhu asra sayyatin wa rafa'a lahu asra darajatin. Siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas 10 kali, dihapuskan dosa kita 10, ditinggian derajat kita 10 sekali kita menyebut nama beliau. 30 kali paling hanya untuk Allah. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, dan karena walaupun kita sama-sama di Pariaman, kita tetap lain kampung. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan pengajian beko, tahun beko de panjang lupa kau datang de lamu ragu kau tidur. Dalam menyampaikan pengajian, dalam asik kita menyampaikan pengajian rupa tapawan bahasa kamu ambo. Menurut awak bahasa tu agak kasar rupanya, menurut ambo bahasa tu paling lunak mana. Oleh sebab itu, sebelum kita menyampaikan pengajian, ambo susun dari nang 10 ditakuan kapal nang 1 di hujanan lutik nang 2, meminta maaf kabake kita terlebih dahulu. Belai bagi ambo maaf dari awal sampai akhir beko. Lai bagi ambo maaf dari awal sampai akhir beko. Alhamdulillah. Tentu beko dah ada. Ya kanlah kawagiahnya maaf yang baik bagi ambo kabrema beko anak dona takilan-kilan dalam hati dolai. Maaflah kabagiah. Kenapa Bu? Alhamdulillah. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah aja tentu dikali jam dulu sangat 7 hari. Lalu Pak ambo dalam mengaji ko Bapak dan Ibu disampaikan Pak Ketua tadi pantai apa ada pantai ngaji nama tu mengaji nama nangka munju aja lah nama nangka basanda lah, nama nangka makan lah, apa dia lah bu beko cerita aja, nama makan lah dulu, nama nangka lalu lah, pantambo ibadah cie dalam mengaji ko Pak Bu, dalam menyampaikan pengajian dan ambo dan sampai di ngamo. Kalau kamu batu ngamo tu Pak Bu yang bersedahnya, yang kamu batu ngamo deh, apa bunyi lo kayak apa bunyi, ayo bersedahnya. Lalu sebenarnya mungkin udah lalu kereta kahan, sebab nikmat di surga kadang Pak Bu, sebab ketika kita di rumah misalnya senang lalu kita di rumah, lalu di kamar bungkul dah ayo mau lalu mato, pindah ke ruang tengah dah ayo mau lalu mato. Allah pindah lokal limko di luar indah yang mau lalu matur adipo di surau basanda di tonggak jadinya basanda di dian kareh jadinya amuh je lalu mulai akan gadang yang baik di surau akan di rumah mau lalu matur bawa ke surau mau lalu matur mengentuk matur lalu Pak. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Buya Hasan Basri sedang duduk-duduk, beliau nampak dia seorang pemuda berjubah putih perabot pirang memaci tungke. Mangap cara itu pemuda itu menggali kubu-kubu dan Allah lamo. Sekali gali kubu basuh dengan tengkorak, nyantak talimo tengkorak kolah pek kasuali. Tungkek dibuka nyambil tengkoraknya campaan gali kubur cerai nyo gali kubur cerai pas mula dengan tengkorak nyantak tali mojo tungkek tadi terlampau kini nak mau masuk diambil tengkoraknya campaan tapah gali kubur cerai nyo gali kubur cerai pas mula dengan tengkorak nyantak tali mojo tungkek lain masuk tiba di tengah paranti tungkek dibuka nyambil tengkoraknya ciumkan yang tengkoraknya kemudian beliau kuburkan balik. Setelah beliau kuburkan, Buya Hasan Basri pai kasih itu katanya, wahai pemuda, dari tadi ambo perhatikan engkau
tiga buah menggali kuburan bakal cie dan kau salamai anan boleh lah anan jawab pemuda dak katuju dan bodoh ya bakal dak katuju ambo cubo menggali kuburan yang pertama basuo dan botan kora abang tak talingo cotungke lain masuk tetapi lapeh kasuali au ngaku ya lain rajin mandangan pengajian tapi masuk semua kalua kita kasudahnya bah barale kurang di Sentoga rami de anak orang simpang tigo mandana kaji pandang tinggal enam parangai takai tujuh nanti pakai kurang lupa nah kedua bah aku cuma mantak tali bojo tungke nggak aku masuk artinya apa manga aja logam di suau ada perkumpulan udah ada perkumpulan PGRP udah ada pengajian udah lah diundang indah jodoh di boro penampak KL manga aja logam namuh di boro bantu anak kamati bantu deh indah ya buat kita kecil deh ya bantu anak kamati bantu deh nangka digoa ambo cuma mantak tali bojo tungke lain masuk tiba di tengah pananti auga koya nyodanga kaki masuk tali bojo tiba di tengah dicerna oleh pikiran nyoba turun ke hati tanah nasi uok kanado tunggu sabanta boleh nak masak danga kaki rangkuh kanado tiba di dado rasu-rasuan di awal anak rencana nomor bagai waktu nomor bagai nomor dua nomor satu nomor tiga nomor dua kapan ya nama kencang aja nama kencang aja hadirin bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini dapat kesepakatan begitu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Maulid Bapak dan Ibu sejarahnya itu nak kita baca malam hari ini. Sebab sejarah dari tahun ke tahun tak pernah bertukar. Dari masuk ke masuk tak akan pernah berubah. Artinya apa? Malam hari ini kita ambil sebagai contoh, sebagai suri teladannya, sebagai hikmah, sebagai pelajarannya ikut dan kita ambil malam hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah basyarun la kal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia biasanya. Sebab Nabi Muhammad itu manusia pilihan, berbeda dengan manusia seperti kita. Kalau Nabi Muhammad lalu mata lalu tapi hati tak lalu. Kalau awak mata lalu hati bah hati lalu no makanya awak ko bagu atau mimpi kadang di mimpi di kaja bagu lah mimpi di kaja ulana karena hatinya kita lalu. Nabi Muhammad tidak pernah mimpi lalu mata lalu tapi hati tidak lalu, berbeda dengan kita. Kemudian keistimewaan Nabi Muhammad itu karingnya harum dan awak jadi cuba-cuba lo karingnya awak harum lain. Kalau Nabi Muhammad karingnya menjadi parfum, kalau awak tak bisa pakai itu. Keistimewaan Nabi Muhammad, diputus Nabi Muhammad itu ke atas dunia sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai suri teladan. Sebab kalau kita mencari perkembangan zaman kini Bapak dan Ibu, banyak kalau kamu contoh itu banyak, tapi nangka dicontoh itu kurang susah. Bicara tidak usah secara umumnya, secara di ruang lingkup keluarga saja. Seorang ayah misalnya, sebagian di luar sana, kalau di kampung ambo Bapak dan Ibu, kadang ayah kok pandai non bagi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya, tidak bisa menjadi contoh untuk keluarganya. Sebagai contohnya, kadang anak di semua mengajinya tidak pandai, tidak ada mengaji.
disuruh nak sembahyang nak sembahyang agama nyubuh dia pandai. Artinya apa? Disertakan dicontoh menjadi uswah seorang ayah, seorang ibu menjadi uswah di keluarganya, menjadi contoh dalam keluarganya, itu paling tidak. Sebab kalau di kampung bapak dan ibu orang majan nangol samone seperti memandian bahu aja dia pak. Bawa memandian bahu bahu umpannya suka tayi anak bang punya lima. Dete tapian nan anak disuruh pergi mengaji, nan anak disuruh sembahyang, nan orang tua nak sembahyang kalau mau kita kawan dari sekolah kawan betul dari dia mandi tahunya ada kampung ambo ada sekolah kan kita cari sebenarnya ada sekolah dulu amal gua bapak dan ibu sebagai uswah itu tak ubahnya setidaknya seperti memandian kudu. Kudu itu dibawa ke lambatai nan gua puro satu lo basah indahna ka basah bana sehingga kaki basah lo. Itu menjadi uswah. Nabi Muhammad itu sebagai suri teladan, sebagai contoh apapun di segala bidang itu adalah menjadi suri teladan. Nabi Muhammad itu panggale sajak umur 9 tahun dan panggale tapi ada tinggal sembahyang lo. Ya Nabi Muhammad itu panggale lo. Nabi Muhammad itu pembisnis orang politik. Orang politik pejabat. Nabi Muhammad itu pejabat. Tapi tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita jadikan sebagai uswah. Nabi Muhammad itu diutus, itu diambilkan dari kalangan manusia. Kenapa dari kalangan manusia? Sebab kalau orang tadi, orang itu mencontoh ke orang. Manusia itu mencontohnya kepada manusia dan mencontoh ke yang lain. Kalau manusia mencontohnya kepada manusia dan mencontoh kepada yang lain. Artinya apa? Kalau manusia tujuan hidupnya jalan dan sampai lupa dengan tujuan hidup. Awak tujuan hidup hidup untuk makan atau makan untuk hidup makhluk. Awak makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk. Kalau hidup untuk makan anak waktu. Itu tak boleh tu lah. Kita lah bapak dan ibu. Manusia itu tujuan hidupnya hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Kalau ada makan untuk hidup, itu bukan manusia. Kalau jago lalu lasai-lasai kemudian bayi kerajo masuk zuhur tinggal zuhur, masuk asar tinggal asar, lah maghrib pulang kerajo. Lah istirahat lo besok pagi jago lalu balik kerajo lo balik makan lah kerajo makan anak mencari itu mencari untuk kapawi. Kalau hanya sekedar mencari kehidupan tanpa ibadah, mohon maaf, berarti arti tujuan hidupnya salah. Berarti hidupnya untuk makan, bukan makan untuk hidup. Kalau nak diseratur dengan ibadah pak, kayak mana? Nah, artinya ini anak lupa menjaga dan takalog tujuan hidup dan sampai lupa. Sebab kita nak kadisiko je tahu ini makhluk. Itu dunia tu sampai kita meninggal bukan tempat tinggal. Bukan salah arti dunia tempat tinggalnya Rasul. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Kalau manusia menyangka mengira bahwasanya dunia ini tempat meninggal, dia akan persiapkan dirinya untuk meninggal. Tapi orang yang merasa dunia ini tempat tinggal, maka mati-matian cara hidupnya mewah. Kalau yang merasa dunia itu tempat tinggal,
Dunia kau sampai meninggal, bukan sampai tinggal. Maka sesuai tujuan hidup tadi, tujuan hidup manusia itu hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk kelangsungan hidup. Dan sampai di balik-balikan, kalau di balikan salah tujuan hidup. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maka Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai contoh. Kemudian Nabi Muhammad itu diutus ke atas dunia untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke atas dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Kenapa? Akhlak manusia dikenal dengan akhlak jahiliyah. Yang bangga dia teh, yang berkuasa dia teh, yang di bawah kalian tekan. Kau hidup di zaman jahiliyah, dan akhlak itu dari tahun ke tahun, dari masuk ke masuk, akhlak itu mulai bangsuan suapi. Akhlak itu mulai bangsuan suapi makhluk. Contoh, terkadang akhlak itu tergantung kepada hatinya. Ado nak raso jo pareso dalam hatinya, maka ugaku berakhlaknya. Bicara tentang akhlak, akhlak itu Bapak dan Ibu adonya dalam hati. Ado raso dalam hatinya, ado raso malu di hatinya, ado ugaku berakhlak. Tapi kalau malu nalah api, maka api akhlak kota. Kalau gawat dulu kan malu kok tinggi mana, apalagi dia puluh kandung rasa malu kok tinggi mana. Kini zaman kini malu kok lah mulai babi-abihan patut. Bahkan orang abi miang dia bagi si, abi gali dia bagi inti. Miang kok mangko kabi bapak dan ibu dia tuh lagi si mangko abi miang. Malu kok mangko kabi dia babi asuhan mangko abi malu. Terkadang dengan kecanggihan zaman kini media sosial teknologinya, lupa jora so malu, abdi malu di sini. Kadang di Facebook misalnya postingnya hal yang tak bagus, yang tak mencerminkan selaku budak kandung. Kalau orang so malu itulah mulai bangsuan suabi. Kok kita tarik itu Bapak dan Ibu. Kemudian Nabi Muhammad itu diutus ke atas dunia. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu tujuannya syahidan, sebagai saksi dari sekian banyak para nabi dan rasul. Satu-satunya nabi yang diizinkan oleh Allah memberikan persaksian di yaumil akhirah nanti adalah Nabi Muhammad. Memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa tidak bisa bagikan syafaat kepada umatnya. Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Adam pun tidak bisa. Hanya satu-satunya nabi yang diizinkan oleh Allah, nabi dan rasul yang diizinkan oleh Allah, ya ininya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas Nabi Muhammad yang kedua, wa mubashira, magih kabar gembira. Kabar gembira kok diagih ke umat manusia Bapak dan Ibu, tujuannya supaya orang sana, supaya sana ugang kau menerima maka diagih kabar gembira. Kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, wahai umatku kata Rasulullah, diajak dengan Nabi Muhammad untuk beribadah, melaksanakan di waktu sehari semalam, tapi waktu itu adonan umat menerima, adonan tidak menerima. Nama-nama menerima dengan ajakan Nabi Muhammad dengan kabar gembira itu, kalau taat beribadah kepada Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah, patuh kepada Rasulnya, maka ditempatkan di surganya Allah nanti. Kabar gembira itu tidak masuk surga itu. Bapak, kabar gembira itu tidak. Kalau orang kabar gembira tentu disambut dengan hati yang gembira.
kalau kabar gembira itu disambut dengan hati yang senang, atau dengan senang hati mengerjakan ibadah domaku, bukan domalah, bukan tapaso, tapi dengan senang hati, karena ikut kabar gembira disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu diutus ke atas dunia untuk magih kabar petakwik. Tujuan kabar petakwik supaya umat manusia berganti dari mengarahkan salah. Seperti yang biasa disampaikan dalam tua dahulunya, sering magih kabar petakwik kepada anaknya. Apa seorang tua bapak dan ibu dan duduk di depan tanah beko dan bisu beko. Apa kau kalau dia duduk di depan tanah kau anak kau bisu? Indah banget. Cuma kenapa untuk bagi kabar petakwik supaya anak kau nanti biar bantah kau sampai kapal lo bukan sampai duduk. Dia anak kau tapi kau bisu, abang dia nak duduk di bantah. Kemudian dikira kabar petakwik dua tua jelek. Nak jam payung dalam rumah nak beko tembak takwi beko. Apa kau kalau ditembak payung di tengah rumah anak kau ditembak takwi? Tidak, cuma mana jam payung di tengah rumah antah dekat orang tua lo mampu anak kau ditembak takwi. Kadang orang tua bapak dan ibu datang kau pegang kanan apa kadang tolong pek kato yang nak ancak sehingga tolong pek dan anak kau nak mau diajar dan anak kau mada nak mau dididik nak mau menang kecewa nak mau disuruh sehingga tolong pek mencoba tu amak kau boleh nak bukan nak jadi undangan gerak di sekolah mengaji nak mau ngaji sekolah pergi bermain asyik tolong pek kata orang tua nak jadi undangan dekat kau nak mau nolong segala hal. Kalau sempat katuan terompet dari orang tuanya, kato-kato seperti itu bapak dan ibu, mohon maaf, kali kisah Juret. Ada yang kenal dengan Juret tu? Ada yang tahu yang Juret pak? Juret itu seorang ahli ibadah, rajin ibadah, jangankan ibadah amalan fardu yang sunnah tak pernah tinggal. Sewaktu orang tuanya main bau. Dan Juret sedang melaksanakan ibadah sunnah diimbau dengan tuanya Juret, dan Juret sedang sholat sunnah. Juret bingung dijawab panggilan orang tua atau taruh sembahyang, dan Juret memilih untuk taruh sembahyang. Diimbau dengan tua balik Juret, dan Juret dalam sholat. Yang ketiga buat orang tuanya saya tahu pean katonaan tidak bagus. Kata-katanya dari kematian Juret itu dulu ya Allah sebelum bersembuh dengan perempuan malam diijabah kata-kata orang tua tadi dipertemukan Juret itu dengan perempuan malam difitnah oleh perempuan malam bahwasanya yang menghamili perempuan itu adalah Juret. Akan usia Juret itu di kampung Pak Buk dan Juret minta izin sampai anak kolai dia diusia dulu. Las pada waktu anak kolai orang kampung di kumpulan balik dengan izin Allah Ta'ala dan anakku bisa mengejek ditakan pusing anakku dan Juret, wahai pulan siapakah ayahmu? Dijawab dan anak bayiku ayahnya tukang gumbalon domba. Artinya apa? Bahana kabegan kana bahana kita kecewa kana dan sampai tahun pek kato-kato bubuk makbuk dan sampai tahun pek kato-kato bubuk kadang dari anakku di madah di bekereng kame sekolah sumpah pohon dari kerajaan saya amati lah kamu dulu sumpah kato dagai itu akhirnya kecelakaan sekali abau taluluang. Artinya kalau anak madah itu Pak Bu, anak kerengkang itu sumpahan nang kelo. Jadi keluar katu-katu bubuk. Kalau sempat di keluar katu bubuk nak jadi ugang no, dijapah Allah Ta'ala bahana wa manekolane lalu sekolah tawi disuruh mengaji tawi kemudian kuliah eno tamat dan kuliah tidak sah nak pagono. Dimodali manggaleh dawa dah Allah jadi karena kata orang tua dulu
Talompek kata orang tua induknya dak kata diulang terus. Ada sampai ada kata-kata orang tua ke anak pegang talompek kata-kata yang aja. Artinya apa? Ketika sedang sholat sunnah tadi, batalkan sholat sunnah, jawab panggilan orang tua. Itu harus saya pakai. Kalau sholat sunnah, jika sholat sunnah dan sholat fardu, kalau sholat sunnah orang tua main mau, batalkan sholat sunnah, jawab panggilan orang tua. Jadi kabar petakwi itu dari Nabi Muhammad supaya orang tua berganti. Kemudian dari kabar petakwi orang tua dulu, lagi kabar petakwi cerai. Nah, jangan menunggu nak beko mati dua beko. Anak ada tergama menunggu mati dua beko. Apa kau mereka menunggu kau mati dua yo? Andai kata dia menunggu kau mati dua, bapak dan ibu, setiap anak pandai menunggu dan induknya. Lahir nak cerai, tapi bini baru lahir nak cerai, mak pandai menunggu dan induknya. Nan ayah hewan, tuh bini aja lagi. Dia kalau dia model itu mati, artinya biar kabar petakwi. Nabi Muhammad tugaskan dia di samping makin kabar gembira petakwi mengajar perintah Allah Ta'ala, kemudian takwi mengajar perintah takwi meninggalkan larangan Allah, takwi meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Risiko kemudian tugas dia lain wada'iyan ilallah biizni, mengajak kembali kepada jalan Allah, mengajak kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir katanya la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Maka bapak dan ibu pas kalau tadi sebelum kita tutup tidur awak baca kalimat la ilaha illallah. Kenapa membaca kalimat sebelum tidur? Sebab tidak ada jaminan surga Allah di antara waktu mampu mendapatkan jaminan untuk hidup besok pagi, tidak ada. Sebanyak itu kita yang hadir malam hari ini tidak ada jaminan bagi kita untuk hidup besok pagi. Tidak ada kepastian untuk hidup besok pagi, tidak ada. Maka tutuplah tidur kita dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Andai kata jago besok pagi, alhamdulillah. Andai kata tidak jago, alhamdulillah. Akhir kata kalimah la ilaha illallah. Maka tutuplah tidur tadi dengan kalimah dan sampai lupa ke diri sehingga tidak membaca kalimah. Hadirin bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kabar gembira, kabar petakwi lah diajak kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah mengajar perintah Allah Ta'ala, lah ditinggal larangan, lah kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Kemudian wasirajan munira, ada palito yang menerangi, ada sekolah hati ko hidup. Ketika hati hidup, di sekolah kunci bahagia itu. Bahagia itu letaknya di mana? Bu, di mana letak bahagia itu? Di hati. Sakit di mana letaknya? Karena tilo ibu hati, iri, dengki, hati. Anak tidak di hati Pak Bu. Yang tidak di hati ya. Yang tidak di hati cieknya Pak Bu, maka kalau awak mencari kue, itu yuk kalau kata lampai ada pegang kau gange. Nah Bu, kuncinya di hati. Bukan karena kayu, tidak. Bukan dia pangkat tinggi, jabatan tinggi yang menjamin untuk bahagia, itu tidak. Bahagia itu letaknya di hati, bukan di harato. Banyak harato belum tentu bahagia. Makanya di hati, beribadah lagi, kemudian ada iman dalam hatinya, ada sekolah tak bahagia sanang tadi. Kuncinya letaknya di hati.
manga-manga letaknya di hati. Sebab hati itu menjadi kunci dalam hidup tadi. Baik dan buruk orang tadi tergantung kepada hatinya. Alam wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tadi elok, maka elok seluruh anggota tubuh. Apabila segumpal daging tadi jahat, maka jahat seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Kalau hati kau elok, maka elok seluruh anggota tubuh. Tapi kalau hati kau tidak elok, bapak dan ibu, gagak di kerajaan orang buruk dosa kowe. Musaji yang dibangun orang gereja kekecilan. Bakumpu dengan orang mengumpul PKDP, hanya buatnya sangkut. Mengapa kumpul itu namanya? Abi wakat tuje. Ada sangkut abi wakat tuje berkumpul. Berkumpul tu bapak dan ibu menjalin silaturahmi, tadi rezeki mudah, umur panjang. Kita berkumpul menjalin silaturahmi, abi wakat tuje dah. Kumpul-kumpul menjalin hubungan silaturahmi tadi itu meluaskan rezeki, kemudian memperpanjang umur. Aku dan cara kumpul-kumpul madu. Kalau di rumah jawab banyak masalah, awak madu angsuran. Aku sudah capek tua kesudahannya. Kalau baku kumpul bisa aja galak-galak. Rezeki juga ada. Atau hikmah baku kumpul menjalin silaturahmi. Jadi hidup kau tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya elok, maka kerja pikiran kau elok malu. Kalau hatinya tidak elok, kerja pikiran pun tidak elok. Acok buat sangko kau orang balik onda baru, inyo nak buat sangko. Orang balik oto baru, inyo tu nak gilo jadi. Mencari orang balik oto baru, inyo nak gilo jadi. Kalau hati kau nak samai malu. Maka kunci di hati. Kalau hati tidak selamat, karena muncul pun tidak selamat. Sudah pengunci bangkit kamari segini salaulang. Jadi gadang tehinyo pada salaulang kau dah akhir makhluk. Cuma karena muncul kau tidak selamat. Sudah bangkit kamari. Dan kapal kau cie bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi empat. Agak sudahnya bisa orang kau jadi bubuk dan makhluk dan karena muncul kau tidak selamat. Maka bapak dan ibu, hati tergantung kepada hatinya, bukan tergantung kepada wajahnya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa awak, gajah awak, gagah awak, tidak. Tapi Allah Ta'ala mencari kepada hati dan amalannya. Bahwa hatinya selamat atau tidak. Itu yang dinilai Allah Ta'ala. Kita bukan mengharapkan nilai dari orang lain, tapi nilai hati dari Allah Ta'ala. Lah sampai nilai hati dari Allah Ta'ala, ada sebuah gajah ugang atau bubuknya tergantung kepada hatinya. Bagaimana banyak amalan kita bapak dan ibu, kalau hati tidak selamat, amalan kau tidak penuh. Amalan itu tergantung kepada hatinya. Tujuannya beramal, tujuannya berkumpul-kumpul. Kalau tujuan berkumpul-kumpul untuk mau tampil sukses kekayaan, memanggaan galamnya banyak, itu lain nih berkumpul, lain nih. Maka tergantung kepada hatinya. Hatinya tujuannya apa? Bapak dan ibu kemudian setelah itu baru dicek amalannya bang. Itu yang dinilai Allah Ta'ala hati dan amalannya. Bicara tentang hati kau bapak dan ibu menurut Imam Al-Ghazali ada hati yang qalbun mayitun, ada qalbun maridun, ada qalbun salimun. Hati itu ada tiga. Yang pertama ada hati yang selamat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Dan awak malam hari ini lain di hati awak. Awak lain di hati awak. Angkat doa.
Oh dibuka slow. Itu cerita dulu Pak. Tandonyo hati orang hidup. Tando hati orang hidup Bapak dan Ibu rusuh ketika meninggalkan ibadah. Contoh dalam penerbangan situ talupo ibadahnya, lain ada rusuh dalam hatinya. Atau lah sejam buari anu sholat lain rusuh dalam hatinya. Program pada hidup hatinya. Kemudian ketika melakukan maksiat ada penyesalan dalam hatinya. Tangguh lebih hatinya. Tapi kalau nak ada menyesal ala jalan tinggal supaya anda ada menyesal sampai kini. Lah dari dulu meninggal ibadah indah ada menyesal sampai kini. Aku ngerti dalam hati. Kalau tidak yo menyesal sampai kini, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tidak ada penyesalan dalam hatinya. Orang hatinya lah mati. Kalau hati mati Bapak dan Ibu, mohon maaf, risiko penyakitnya banyak. Innal haya wal iman kurina jami'an. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'a akhar. Sesungguhnya malu dan iman itu ibaratkan tali musafirin. Apabila lapeh ciek lapeh nan lain, abih malu abih iman, abih iman abih malu. Ugam apabila hatinya lah mati, araso malu abih. Kalau lah abih malu abih iman, abih iman abih malu. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan, kalau uranglah abih malu abih imannya secara zahiriyahnya urang, tapi secara hakikat bukan urang. Kalaulah abih malu abih iman, bantu dan bantu urang, sabananya na urang lepak. Yo kalau abih malu abih iman Pak, mohon maaf. Kalau ada Pak pulang kampung mencari berita di kampung, naudzubillah, ayah kandung menghamili anak kandung. Lihat dulu dengan berita Pak. Alai juga melu akan bantu na bantu orang. Kenapa terjadi seperti itu? Rasa malu abih, makanya iman abih. Kuncinya orang tu Bapak dan Ibu di malu dan iman. Contoh, ada Bapak dan Ibu misal tetangga batarana ayam. Nah ini ayam ko dalam rumah awak, tiba di rumah dibayar ciri. Wa usia ayam ko dari dalam rumah, lima lu ayam ko Pak Bu. Lima lu ayam ko. Ada rasa malu ayam, hati ayam ada, hatinya ada, malunya ada. Ada gambar ternak kambing Pak Bu. Kambing ko masuk ke ladang ugang, lah dimakannya ladang ugang ko lah kanyang bau ini baik keluar. Lima lu kambing lo, hati kambing ada, malu kambing ada. Kalau malu nalah abih Bapak dan Ibu, mohon maaf, akal pikiran pun tidak berfungsi. Kalau malu nalah abih, akal pikiran tak paduno. Tidak ada akal pikiran, jalan akal pikiran boleh. Kalau malu nalah abih, dijajah ada malu ko sadobaku. Kalau malu nalah abih, arato dia ko sador punya ugang na. Bini ugang, Allah tu dia ko sador. Halal haram matu je seluruh. Dah tentu namakan hak ugang, namakan hak inyo. Kalau malu ko nalah abih, kuncinya ugang atau tidak ugangnya tergantung kepada malu, bukan tergantung kepada akal pikiran kita. Jadi na ugang dari pejabat ugang tu misalnya, kalau tidak ada malu, tidak ada iman, satu ini makannya Pak. Ada harapan untuk jadi malia gadang kalau tidak ada malu dari iman. Kalau jadi pejabat ugang tu Pak tu, malunya tidak ada, imannya tidak ada, sekolah tinggi, anak do bodoh lagi, jadi malia gadang dia harapan nanti. Kalau ada malu dan ada iman, sadolahannya makan rasangker, simin, karike, aspal pun jadi. Kalau tidak ada rasa malu dan ada iman, abih sadolahannya Pak Bu. Kunci di malu dan iman tadi. Augang kini Bapak dan Ibu,
Rasul Maluko nambah berhabihan. Aku mau sampaikan tadi, Rasul Maluko bansuan suruh nama biarin aku. Kadanglah baumu di media, kadang amunya sebagai orang mau joget-joget. Bahwa banyak orang pamer-pamer di media, pamer auratnya di media, bahwa banyak. Itu kenapa terjadi? Karena rasa malu dan ada. Mohon maaf. Kalau itu yang terjadi, berarti itu adalah sebuah pendidikan, sebuah ajaran kepada anak gadis ini. Di kampung kalian tuh bang. Kalau tak kayak kok karajo kampung kandung baju di buku kamera, aku secara tak langsung inyo majan kepada generasi muda bahwasanya awak awak manusia ko bajoget secara langsung. Mohon maaf Pak, kalau di media sosial kita itu artinya bermedia silahkan, tentu ada etikanya di sini. Selaku bundo kandung aing bugang, tentu ada etika di sini, ekonomi akhlak tadi. Orang akhlak pola mulai berlebihan, malu pula mulai berlebihan, akhlak kepada Allah Taala, akhlak sesama manusia, akhlak kepada suami. Kadang itu adalah berlebihan ratu jadi sedoleh Pak. Itu makanya akhlak tadi, tanamkan rasa malu dan sampai api rasa malu. Kalau orang tiba di hati kabar, hati ialah mati, risiko penyakitnya api rasa malu. Kalau hatinya lah mati, penyakit banyak di sini. Apa penyakit di sini? Ujungnya tiba, ujuk toko maraso. Ujuk ko maraso beda dengan sombong. Kalau ujuk kau marasu dengan ibadah surah, tercengang dengan ibadah surah. Marasu awak paling di antara yang lain, marasu paling hebat, marasu paling sakti. Kalau nak gara-gara awak nak selesai setelah nero. Kalau nak gara-gara bawa nak akan jadi. Tepuk dulu. Marasu kau penyakit kau